Ketika pria itu menulis intelijen, dia mendongak dan terkejut mendapati arloji itu sama persis dengan miliknya. Tetapi dia ingat betul bahwa 20 tahun yang lalu keluarganya dibunuh dan ibunya memperingatkannya bahwa orang yang menggunakan arloji yang sama adalah pembunuh ayahnya. Setelah sadar kembali, ia segera merobek informasi itu, meramasnya menjadi bola dan melemparkannya ke dalam api untuk membakarnya. Ekspresi wajah orang yang dihubungi langsung berubah. Daftar ini sangat penting. Ia mengatakan, demi alasan keselamatan saya akan menulis surat kepada Anda setelah kita dievakuasi dengan selamat. Pada saat ini mereka diserang dari semua sisi dan mata-mata datang untuk mendapatkan intelijen. Tugas yang paling mendesak adalah evakuasi terlebih dahulu, tetapi musuh terlalu banyak. Saat pertempuran sengit, jumlah mereka berkurang setengahnya. Jika mereka terus seperti ini, mereka pasti akan ditangkap hidup-hidup. Pemimpin tim meminta pria itu dan kepala tim untuk pergi terlebih dahulu, dan dia berserta anak buahnya tetap tinggal untuk menghentikan mata-mata kecil itu. Namun setelah kepergian pria itu dan teman-temannya, mata-mata itu dengan cepat menerobos garis pertahanan dan menyusul mereka yang melarikan diri. Tampaknya mereka benar-benar dikutuk. Mereka benar-benar siap kali ini dan bertekad untuk menangkap mereka semua sangat besar. Pria itu menyarankan agar mereka melarikan diri secara terpisah. Dia akan menarik sebagian besar mata-mata, sementara dua rekannya akan membawa pergi kepala tim. Namun karena kemunculan penembak jitu secara tiba-tiba, mereka tertembak saat melarikan diri dan mereka tidak dapat melarikan diri sekarang. Karena hutan bambu yang lebat dan tebal, penembak jitu tidak dapat membidik keduanya untuk sementara waktu. Bahkan jika dia dapat mengunci salah satunya, masih ada resiko disergap oleh musuh yang lain. Penembak jitu tidak punya pilihan selain menjatuhkan senapan runtuhnya dan beralih peran menjadi pertahanan pasif. Namun setelah pertempuran yang sangat keras, ia tidak dapat bertahan lagi dan terjatuh ke tanah. Hanya satu wanita yang tersisa untuk berurusan dengan mata-mata itu. Saat perkelahian, mereka berhadapan satu sama lain. Wanita itu hanya bisa meletakkan pistolnya dan menunggu kematian, tetapi mata-mata itu tidak menembak. Sebaliknya, dia mengabaikannya begitu saja lalu berpaling badan. Tetapi adegan ini kebetulan dilihat oleh pria itu. Karena ada mata-mata kecil yang mengancamnya dari belakang, pria itu tidak banyak berpikir dan segera membawa mereka pergi dari sana. Setelah aman, hal pertama yang dipikirkan pria itu adalah jam saku di tangan itu. Awalnya lelaki itu mengatakan bahwa petugas polisi lah yang membunuh ayahnya, dan dia juga mengeluarkan surat tulisan tangan ayahnya, jadi dia selalu mempercayainya. Sekarang setelah terus berpikir, ia tiba-tiba menyadari bahwa lelaki itu mungkin menipu dirinya, karena setelah keluarganya musnah, petugas itulah yang menyelamatkannya dan membesarkannya hingga dewasa. Jika benar petugas itu yang membunuh ayahnya, bukankah dia takut membesarkan harimau untuk menimbulkan masalah? Jadi sampai ia mengungkap pembunuh ayahnya, ia tidak bisa mempercayai lelaki itu lagi. Kemudian saat ia sedang menjaga rekannya, wanita itu tiba-tiba masuk. "Siapa kamu? Apakah kamu tidak mengerti maksudku?" "Saya pikir saya mengerti, tetapi kemudian saya sadar mungkin saya salah. Bagaimana pria bersenjata itu mengarahkan senjatanya kepadamu? Mengapa dia tidak menembak?" Wanita itu tidak bisa menjelaskan hal ini dan mengatakan bahwa dia tidak tahu alasannya. Jelas alasan ini tidak masuk akal. Pria itu menduga ada alasan lain, karena pada saat penyelamatan terakhir, wanita itu tidak sempat melarikan diri. Namun penembak jitu itulah yang membunuh mata-mata yang menyandera wanita itu. Hal ini memungkinkan wanita itu untuk melarikan diri dengan sukses. "Jika kau ingin tinggal, seharusnya kau bisa memberiku penjelasan." Meski sudah mengatakan itu, wanita itu tetap tidak menjelaskannya. Itu bertanda memang ada yang salah dengan identitasnya.